Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peramalan atau Forecasting. Baik. Ya. Nama saya Regina Pastis. Nama saya Nurhaliza Nabila. Nama saya Bipista. Nama saya Dina Katrina. Nama saya Tiara Devi Putri. Nama saya Marino Pilikita. Baik, yang pertama, apa itu definisi dari pramalan? Menurut definisi pramalan merupakan gambaran sebuah keadaan perusahaan yang akan datang. Gambaran tersebut sangat penting bagi manajemen perusahaan, karena dengan adanya ramalan tersebut, maka perusahaan dapat memproduksi atau memprediksi langkah-langkah apa saja yang akan diambil dalam memenuhi permintaan konsumen. Dan menurut Heizer dan Randall pada tahun 2015 mendefinisikan bahwa ramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Dan ramalan akan melibatkan pengambilan data historis atau penjualan tahun lalu dan memproyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Tujuan peramalan yaitu ada 3. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian produksi. Yang kedua, agar langkah proaktif atau antisipasi dapat dilakukan. Dan yang ketiga, keperluan penjadwalan produksi. Tujuan peramalan secara umum yang dimaksud dengan peramalan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui atau memperkirakan kejadian yang di masa yang akan datang. Dan menurut Diana Khairini Syafa pada tahun 2013, tujuan utama dari peramalan tersebut untuk meramalkan permintaan di masa depan yang akan datang, sehingga diperoleh suatu perkiraan yang akan mendekati keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Yang peramalan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan horizon waktu. Dan peramalan horizon waktu ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang tersendiri yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. Litbang itu sendiri yaitu penelitian dan pengembangan, atau disingkat dalam bahasa Inggris itu, pengertian litbang sendiri itu adalah penelitian yang digunakan untuk membuat produk dan menguji keefektifan dari hasil produk tersebut. Yang kedua ada ramalan jangka menengah, yaitu mencangkup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, ramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga ada peramalan jangka pendek, yaitu mencangkup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan pengawasan karyawan. Selanjutnya jenis yang kedua itu ada berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Itu terbagi menjadi 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Ramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Ini melibatkan pembangunan model statistik untuk jumlah variabel kunci seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, produksi industri, nilai tukar, penjualan retail, tingkat pengangguran, dan kepercayaan konsumen. Yang kedua itu ada peramalan teknologi. Peramalan teknologi sendiri ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Peramalan teknologi dapat dibagi menjadi 2, antara lain technological opportunity forecasting, atau yang disebut juga dengan peramalan peluang teknologi. Ramalan peluang teknologi ini adalah pengetahuan handal di mana digunakan untuk menilai masa depan dengan cara mengamati perkembangan
yang terjadi pada saat ini dan diperkirakan peluang yang terjadi di masa yang akan datang. Terus ada normatif technological forecasting, itu perkiraan teknologi dan riset yang diperlukan berdasarkan masa depan dengan memperhatikan skala waktu. Selanjutnya, jenis ramalan berdasarkan jenis data ramalan yang susun. Itu terbagi menjadi dua, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Yang pertama, ramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan tersebut yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan, serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan ini secara kualitatif didasarkan atas hasil penyelidikan, seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Terus yang kedua itu ada peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Selanjutnya ada jenis peramalan berdasarkan sifat penyusunannya dibagi menjadi dua, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan objektif itu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode dalam pengaplikasian data tersebut. Dalam peramalan subjektif ini terdapat penulis menentukan apakah prediksi itu baik atau buruk. Jadi peramalan subjektif lebih tergantung pada peramalan dan penilaian individu. Sedangkan peramalan objektif lebih berdasarkan pada fakta dan data historis. 7 langkah sistem peramalan. 1. Menentukan tujuan forecasting. Tujuan peramalan misalnya ingin menentukan target pasar, menentukan penjualan perusahaan, menentukan keuangan suatu perusahaan. Tujuan peramalan ini akan mempengaruhi terhadap kegiatan perusahaan. Kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. 3. Menentukan horizon waktu. Menentukan horizon waktu itu dilihat dari berapa jangka waktu yang akan digunakan untuk forecasting. 4. Memilih tipe model forecasting yang dilihat berdasarkan horizon waktu, fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, jenis data yang akan diramal, yang akan disusun. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Merupakan tahap yang paling penting dan harus berhubungan dengan unsur apa yang akan diramal. Yang keenam, membuat forecasting. Yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Harus mendapatkan persetujuan atau ACC dari pimpinan karena forecasting adalah hal yang sangat riskan dan beresiko. Jika forecasting gagal, maka akan menggagalkan proyek. Setelah mendapatkan persetujuan atau validasi dari pimpinan, forecasting bisa diterapkan dan dijalankan oleh pelaksana. Selanjutnya, manfaat peramalan. Yang pertama, ramalan dapat menggambarkan kondisi di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga, untuk antisipasi agar dapat terhindar dari kerugian. 4, dapat memaksimalkan keuntungan. 5, menjadi bahan dasar dalam menentukan besar biaya yang akan dibutuhkan. 6, menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengantisipasi kejadian yang akan datang. 7, menjadi dasar dalam penyusunan koordinasi antara bagian dalam merencanakan tindakan. Pada intinya, manfaat utama dari forecasting itu adalah bisa menekan pengeluaran dan menghindari kerugian akibat produksi yang berlebihan. Kapasitas produksi akan disesuaikan dengan jumlah permintaan dari data forecasting. Dengan begitu, jumlah produk di pasaran tidak berlebihan, tidak mempengaruhi harga, dan meminimalisir kerugian
akibat barang yang tidak terjual. Pendekatan umum peramalan, yaitu terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif ada 4, yaitu pertama juri opini eksekutif, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dan opini dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian dibuat perhitungan dengan cara statistik. Yang kedua ada metode Delphi. Metode Delphi itu mirip dengan kuesioner, yang dimana kelebihan dari metode Delphi itu hasilnya lebih akurat dan profesional, tapi membutuhkan waktu agak lebih lama. Dan cara menghitungnya yaitu dengan jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu, lalu diberikan kepada tim ahli untuk diolah dan diterjemahkan. Yang ketiga ada tenaga penjualan, yaitu dengan mempertemukan dan meminta para penjual untuk memprediksi tingkat penjualan di daerah masing-masing, sehingga hasilnya akan digabungkan sampai tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat ada survei pasar. Survei pasar yaitu ibarat detektif mencari tahu tentang pasar, konsumen, dan pesaing. Tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui apa yang diinginkan konsumen, menemukan peluang baru untuk mengecek performa produk atau layanannya, mengukur efektivitas strategi marketingnya, dan membandingkan diri dengan pesaing prediksi dan pasar. Untuk metode kuantitatif itu meliputi time series dan kasual atau sebab akibat. Selanjutnya ada metode kuantitatif time series model atau data berkala. Adalah kumpulan data numerik yang berjarak sama. Ini biasanya diperoleh dengan mengamati variabel respon pada periode waktu yang teratur. Time series ini perkiraan hanya berdasarkan pada nilai yang ada di masa lalu saja, karena diasumsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masa lalu dan masa kini akan terus berpengaruh di masa depan. Selanjutnya, di time series ini terdapat 4 pola data. Yang pertama, tren atau kecenderungan. Adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Perubahan pendapatan, distribusi umur, atau pandangan budaya yang mempertanggungjawabkan pergerakan dalam tren. Yang kedua itu ada seasonal atau musiman. Adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, maupun kuartal. Contohnya, kita meramalkan penjualan mangga. Mangga itu kan tidak bisa berbuah di setiap bulannya. Mungkin saja saat musim hujan, mangga itu berbuah banyak. Itu namanya musiman. Yang ketiga, ada siklus. Adalah pola yang terjadi setiap beberapa tahun. Biasanya diikat ke dalam siklus bisnis. Dan sangat penting dalam analisis bisnis dalam jangka pendek dan perencanaan. Yang keempat adalah variasi secara acak atau blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan suatu yang tidak seperti biasanya. Selanjutnya ada 3 jenis model time series. Yang pertama itu ada naive approach atau pendekatan awam. Adalah sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan dengan permintaan periode yang sekarang. Contohnya itu jika penjualan di bulan Agustus 700 unit, maka penjualan di bulan September juga 700 unit. Pendekatan awam ini biasa lebih hemat biaya dan efisien. Yang kedua ada moving average atau rata-rata bergerak, adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Rumus dari moving average adalah FT sama dengan A T-1 plus A T-2 plus A T-3 plus sampai A T-N per N, di mana FT itu merupakan peramalan untuk periode mendatang, N merupakan jumlah periode yang dirata-ratakan,
AT-1 merupakan jumlah aktual periode sebelumnya hingga periode N. Berikut ada contoh soalnya. Hitunglah peramalan untuk periode 4-6 menggunakan moving average 3 periode. Di sini ada tabel dari bulan 1-6 dan permintaan aktualnya. Untuk mendapatkan peramalan di bulan keempat, maka kita harus menjumlahkan peramalan di bulan sebelumnya, yaitu B3 ditambah B2 ditambah B1 dibagi 3. Bulan ketiga ditambah bulan kedua ditambah bulan ke-1 dibagi 3. Itu 67 ditambah 65 ditambah 62, hasilnya dibagi 3. Untuk F5 juga sama, harus ditambahkan pada periode bulan sebelumnya, yaitu bulan keempat, bulan ketiga, bulan kedua, lalu dibagi dengan 3. Mendapatkan hasil 66,66. Untuk peramalan bulan ke-6 juga sama, 50, bulan ke-5 ditambah bulan ke-4 ditambah bulan ke-3 dibagi 3. Dan mendapatkan hasil 68,66. Selanjutnya ada exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Ini merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang. Bobot penurunan secara eksponensial, data terbaru terbobot paling banyak, melibatkan sangat sedikit catatan masa lalu dan cukup mudah untuk digunakan. Dengan rumus Ft sama dengan Ft-1 ditambah alfa dikali At-1 dikurang Ft-1, di mana Ft merupakan peramalan yang baru, Ft-1 peramalan periode sebelumnya, alfa merupakan penghalusan atau bobot, dan At-1 merupakan permintaan aktual periode sebelumnya. Berikut ada contoh soalnya. Pada bulan Januari, seorang penjual beras memprediksikan permintaan beras di bulan Februari sebanyak 145 karung. Permintaan aktual bulan Februari adalah 156 karung. Dengan menggunakan konstanta penghalusan yang dipilih oleh pihak manajemen, alfa sama dengan 0,2, tentukan peramalan permintaan di bulan Maret. Jadi kita mencari peramalan bulan Maret sama dengan Ft-1-nya 145 ditambah alfanya 0,2 dikali At-1-nya 156 dikurang Ft-1-nya 145 sama dengan 142 ditambah 0,2 dikali 11 sama dengan 142 ditambah 2,2 sama dengan 144,2. Saya akan menjelaskan bagian mengenai metode kuantitatif. Metode kuantitatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, regresi linier. Kedua, koefisien korelasi. Yang ketiga, metode model ekonomi. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang regresi linier. Regresi linier adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara salah satu dan beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang berpengaruh sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel. Contoh dan jenis-jenis regresi linier. Yang pertama adalah regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan umumnya adalah yang pertama Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas. Koefisien A sama dengan konstanta interpage yang digunakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pada kodrat Cartesius. Kamu dapat menggunakan regresi linear sederhana ketika data didapat jenis interval atau rasio. Yang distribusi data normal, jumlah sampel antara variabel bebas dan terikat sama, dan memiliki hubungan linier. Kedua, regresi linier berganda. Regresi linier berganda
dapat dilakukan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas yang terikat. Hanya saja pada analisis jumlah variabel bebas diteliti lebih dari satu. Kamu dapat menggunakan regresi linear berganda. Yang pertama, data berbentuk interval atau rasio. Kedua, memiliki linearitas. Ketiga, residual bersifat normal. Keempat, terhindar heterodextasitas. Kelima, multikonolinearitas. Fungsi regresi linear yang pertama adalah memperbaiki kesalahan. Kedua, memperkirakan masa depan. Yang ketiga, memberikan insight baru. Kelima, meningkatkan efisiensi. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah data yang berupa nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya hubungan linear serta logis antara variabel X dan Y. Lambang yang digunakan dalam koefisien korelasi huruf R yang nilainya memiliki rentang -1 sampai +1. Penggunaan kode tersebut membuktikan kekuatan hubungan antara variabel disebut sebagai relasi positif. Agar lebih memahami interpretasi hubungan antara variabel, berikut kriteria yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu 0 sama dengan tidak ada korelasi antara dua variabel. Lebih besar dibanding 0 kurang 0,25, korelasi sangat lemah. Lebih besar 0,25 dikurang sampai 0,5, korelasi cukup. Lebih besar 0,5 sampai 0,75, korelasi kuat. Lebih besar 0,75 sampai 0,99, korelasi sangat kuat. Model ekonomi adalah konsep teoritis yang menggambarkan proses ekonomi dengan serangkaian indikator dengan sekumpulan hubungan yang logis dan atau kuantitatif di antara indikator-indikator yang tersebut. Model ekonomi adalah rangkaian kerja yang dibuat sederhana yang biasanya ditetapkan secara matematis yang dirancang untuk memaparkan proses yang rumit. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal regresi linear. Pertama, jika diketahui data mengenai pengaruh semangat kerja terhadap keterlambatan datang pegawai kantor akuntan publik, yaitu XYZ adalah yang pertama terdiri beberapa kolom semangat kerja dan keterlambatan. Pertama, keterlambatan 85, semangat kerja 85, keterlambatan 80. Kedua, semangat kerja 82, keterlambatan 23. Ketiga, semangat kerja 87, keterlambatan 20. Keempat, semangat kerja 75, keterlambatan 25. Yang kelima, semangat kerja 71, keterlambatan 30. Yang keenam, semangat kerja 78, keterlambatan 26. Ketujuh, semangat kerja 76, 78, keterlambatan 27. Kedelapan, semangat kerja 87, keterlambatan 15. Yang kesembilan, semangat kerja 86, keterlambatan 16. Yang ke-10, semangat kerja 72, keterlambatan 28. Membuat tabel bantuan. Kolom XY, X pangkat 2, dan XY. Pertama, kita N sama dengan 10, sigma Y sama dengan 230. Sigma S 801, sigma XY 18.162, sigma X pangkat 2 64.501. Dan langkah selanjutnya kita menghitung nilai AB. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY. Dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. A sama dengan 230 dikali 64.501 dikurang 801 dikali 1.862 dibagi 10 dikali 64.501 dikurang 641.601 sama dengan 14.000 sama dengan 4 hasil dari 230 dikali 64.501 adalah 1.480. Langkah ketiga, hitung nilai A, B. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. A sama dengan 230 dikali 64501 dikurang 801 dikali
18.162 per 10 dikali 64.501 dikurang 641.601 sama dengan 148.35230 dikurang 145.47762 dibagi 645010 dikurang 641601. Hasilnya 287.468 dibagi 3.409 sama dengan 84,32. Kemudian yang B-nya, N sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan 10 dikali 18162 dikurang 801 dikali 230 per 10 dikali 64.501 dikurang 641.601. B sama dengan N sigma Y dikurang sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan 10 1862 dikurang 801 dikali 230 per 10 64501 dikurang 641601 sama dengan 181620 dikurang 184230 per 64510 dikurang 641601. Hasilnya min 2610 dibagi 3409 sama dengan 0,76. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.